Kapan kita akan menikah? Terserah kamu. Secepatnya. Ketika waktu yang dinanti begitu indahnya di hidupku, kita tak wajar saat melihatmu. Aku Ampun, hampir aja. Makasih ya. arah dan menjadi ingin selalu bersamamu, lengkapilah hidupku karena kamu yang nomor satu. Ingin memeluk, ingin selalu bersamamu dan Alhamdulillah ya sayang. Akhirnya kamu benar-benar mau menikah dengan aku secara sederhana. Aku kan dari awal juga udah bilang, aku bakal mau menikahi kamu. Alhamdulillah. Meskipun aku tidak menjadi orang kaya ataupun aku masih miskin, sebisa mungkin aku akan usaha untuk membahagiakan kamu. Iya, kamu tenang aja. Kamu gak usah khawatir tentang ekonomi kita. Dan kamu juga gak usah khawatir bagaimana untuk menafkahi aku. Intinya, aku akan bekerja sama dengan kamu untuk masa depan kita. Alhamdulillah. Entah amalan apa orang tuaku dulu. Padahal orang tuaku bercerai. Tapi aku bisa menikahi seorang dokter, bahkan yang sangat sederhana dan solehah. Ayo. Ayo. Jack bukan sih? Jack, kamu ngapain? Cari barang bekas lah. Cari barang bekas. Kok bisa sih kamu jadi kayak gini sekarang? Ya iya Dev, kali aja aku dapat istri dokter PNS. Astaga Jack, kamu cuma demi pengen punya istri dokter sampai ngelakuin kayak gini juga. Ya, tuh yang kemarin maunya sama pemulung, ya kan? Yang dulu-dulu aja mau sama pemulung. Kalau aku jadi pemulung seperti ini, siapa tahu ada dokter yang suka dengan penampilanku seperti ini. Oh iya, aku udah resign jadi PNS. Resign? Iya. Emang ada yang nggak bener dari kamu ini? Ngapain kamu resign cuma demi pengen punya istri dokter sih? Apa salahnya sih Dev? Dibanding kemarin, hidupku lebih nyaman ini. Makanya udah, kamu nggak usah ganggu aku. Lebih baik Nyaman aku. kamu bilang. Ya Allah, kok bisa sih? Jadi pemulung kok pengen istri dokter? Jack, kamu yakin bakal jadi pemulung seterusnya? Udah enak-enak kerja di kantoran malah kayak gini. Dev, kamu itu nggak usah ganggu aku ya. Mending kamu ikut aku yuk. Kayaknya kamu ada yang error. Error gimana Dev? Jelas-jelas aku sudah jadi pemulung. Pemulung itu profesi. Ya aku ngerti, cuma kan kamu udah enak-enak di kantor malah kerja kayak gini sekarang. Kerja di kantor itu tidak menjamin untuk hidup. Kalau ini menjamin untuk hidup. Dah, kamu pergi sana. Aku mau cari barang-barang bekas. Jadi kenapa begitu ya sekarang? Aku jadi nyesel bikin omongan yang gak benar dulu. Kasihan si Jack sekarang. Mana ya biar caranya balik seperti dulu? Kamu ngapain masih di situ? Emang gak bener orang ini. Mending kamu pergi, Dev.
Dan aku tuh kelihatan sama orang kalau aku memang pemulung. Kamu Kalau yakin bakal dapet dokter kalau kayak gitu? Apa yang tidak yakin? Memang sudah yakin dari dulu. Udah, kamu pergi, nanti aku diliatin orang. Kasian banget sih Jack. Kok bisa dia punya pikiran kayak gitu? Dia sampai menghalalkan segala cara buat dapetin istri dokter. Coba aja aku dulu jadi dokter juga. Mungkin aku sekarang sama si Jack. Lagian Novi juga ngapain nikah sama pemulung kayak gitu? Kasihan si Jack udah ikut-ikutan. Mana udah kerjaan di kantornya enak, malah milih jadi pemulung sekarang. Aku jadi nyesel dulu udah bikin omongan yang enggak sama si Jack. Jadinya kayak gini kan sekarang. Kasihan juga si Jack ya. Terus aku harus gimana sekarang biar dia balik kerja di kantor lagi? Kesejukan mawar merah Kok kita kesini sayang? Sayang, kita kan udah resmi menikah. Jadi kamu bakalan tinggal di sini satu rumah sama aku. Tapi aku nggak enak sama tetangga, nanti aku dikira memanfaatkan kamu atau dikira menumpang hidup sama kamu. Kamu masih memikirkan apa omongan tetangga kamu? Iya. Kita kan udah suami istri. Terserah kita dong, kita mau melakukan hal apa aja. Yang terpenting kita tidak merugikan tetangga kita. Oh iya. Kamu sempat bilang sama aku, katanya kalau misal kita sudah menikah, kamu akan memberitahu satu alasan kenapa sebabnya kamu menikahi aku. Iya. Ternyata kamu masih ingat ya. Jadi alasan aku menikah dengan kamu itu dan ingin melanjutkan hidup sama kamu itu waktu dulu, waktu aku masih orang gak punya, waktu kuliah dulu, aku dibantu dengan Pak Handoko, bapak kamu. Jadi waktu aku kuliah, semua biaya semester dan lain-lain itu adalah Pak Handoko yang menanggung. Padahal Pak Handoko ini adalah bukan saudara aku, bukan siapa-siapa aku juga. Hanya saja aku dan Pak Handoko itu sering saling membantu. Pak Handoko dulu berjualan siomay, jadi aku tiap pagi tiap sore membantu dia. Dan alhasil aku mendapatkan beasiswa, sampai aku mendapatkan beasiswa kedokteran di luar negeri. Alhasil setelah aku sukses, aku belum bertemu dengan Pak Handoko. Cuman pesan yang disampaikan oleh Pak Handoko sebelum aku keluar negeri untuk mengingat dengan anaknya, yaitu kamu. Kamu adalah anak broken home. Dulu Pak Handoko itu sangat menyayangi kamu dan sangat ingin mencari kamu. Cuman karena kamu mengikuti ibunya, jadi Pak Handoko nggak bisa bertemu dengan kamu. Ketika aku sukses, aku disuruh menganggap kamu sebagai saudara aku. Berarti kamu menikahi aku bukan karena perasaan kamu, tapi karena melainkan balas budi kamu. Hajar, sayang, dengerin ya. Aku memang berbalas budi terhadap Pak Handoko. Cuman hati aku berkata lain. Justru Pak Handoko menyuruh menganggap kamu itu sebagai saudara. Tapi pilihan hati aku adalah untuk menjadikan kamu pasangan seumur hidup aku. Oh